Oke, mari kita lihat soal nomor 93. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8 dan XY sama dengan 4. Maka X plus Y sama dengan berapa? Untuk mengerjakan soal nomor 93 ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat yang ditanya yaitu X plus Y-nya. Ya, yang ditanya kan X plus Y. Nah, X plus Y ini akan kita kuadratkan dulu menjadi X plus Y kuadrat. Nah, hasil kuadrat dari X plus Y ini sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Kita arrange ulang bentuk ini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Nah, ketika teman-teman sudah melihat bentuk seperti ini, kita lihat kembali di soal bahwa X kuadrat plus Y kuadrat ini sama dengan 8, ya, seperti di soal ini. Dan XY ini sama dengan XY ini sama dengan 4. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi 8 ditambah 2 kali 4. Sama dengan 8 tambah 8, 16. Oke. Nah, kita sudah dapat hasilnya 16, namun 16 ini bukanlah final result-nya. Karena 16 ini merupakan hasil dari X tambah Y dikuadratkan. Sehingga untuk mencari nilai X tambah Y, 16 ini akan kita akarkan. Akar dari 16 yaitu di plus minus 4. Maka jawabannya adalah C. 4 dan minus 4. Hal yang sama juga akan berlaku di nomor 94. Nomor berikutnya akan kita bahas ini. Jika X minus Y dikuadratkan sama dengan 14,5 dan XY sama dengan 4, maka X kuadrat plus Y kuadrat. Hal yang sama juga kita lakukan di nomor ini. Pertama kita uraikan dulu X minus Y dikuadratkan itu menjadi X kuadrat minus 2XY plus Y kuadrat. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat kembali bahwa XY ini itu adalah 4. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi X kuadrat minus 2 kali 4 plus Y kuadrat. Sama dengan 14,5. 2 kali 4, 8. Jadi kita pindahkan ke sebelah, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 14,5 plus 8. Maka X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 22,5. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ya, nomor 95. Jika 4Y minus 9X sama dengan 38 dan minus 2X plus 7Y sama dengan 39, maka minus 7X minus 3Y adalah, nah ini persamaan dua variabel ya. Persamaan dua variabel kita lakukan dengan metode seperti kemarin yang sudah kita bahas. Salah satu pendekatannya itu adalah dengan metode eliminasi dan substitusi. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita memilih dulu mau variabel mana yang akan kita eliminasi. Oke, coba kita tuliskan ulang di sini. Minus 9X plus 4Y sama dengan 38 dan minus 2X plus 7Y sama dengan 39. Oke, di sini mungkin saya akan memilih untuk mengeliminasi terlebih dahulu variabel X kayaknya ya.
Saya akan eliminasi dulu variabel X. Jadi, kedua persamaan ini, persamaan pertama akan saya kalikan dengan 2, dan persamaan kedua akan saya kalikan dengan 9. Untuk mengeliminasi salah satu variabelnya, yaitu variabel X. Maka persamaan ini akan menjadi minus 18X plus 8Y sama dengan 76, dan minus 18X plus 63Y itu sama dengan 39 kali 9 itu sama dengan 351 ya. Oke. Kemudian kita eliminasi untuk variabel X-nya. Kita pakai tanda minus. Kita eliminasi maka 18X dan 18X habis. 8 kurang 63 itu dapatnya di 55Y minus 55Y. 76 kurang 351 maka Y dapatnya 5. Oh, pantas hasilnya lumayan. Nah, maka kita lanjutkan. Kita sudah dapat salah satu variabelnya itu Y. Selanjutnya kita akan substitusikan nilai Y ke persamaan 1 atau persamaan 2. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Di sini akan saya substitusikan di persamaan 2. Saya coba substitusi persamaan 2, yaitu minus 2X plus 7, 7Y. 7Y kita ganti Y-nya dengan 5 sama dengan 39. Maka minus 2X plus 35 sama dengan 39. Minus 2X sama dengan 39 kurang 35. Minus 2X sama dengan 4. Dan X sama dengan minus 2. Kita sudah dapat Y-nya 5, X-nya minus 2. Kita masukkan ke pertanyaan. Berapa nilai minus 7X plus 3Y? Jadinya minus 7 dikali minus 2 kurang 3 kali 5. Hasilnya sama dengan 14 kurang 15 minus 1 ya. Kita jawabannya di B. Oke, kita lanjut. Nomor 96 ya. Masih di persamaan dua variabel. 2X plus 3Y sama dengan 1 dan 5X minus 2Y sama dengan 12. Kita lakukan hal yang sama. 2X plus 3Y sama dengan 1. 5X minus 2Y sama dengan 12. Di sini mungkin akan saya eliminasi terlebih dahulu variabel Y. Persamaan pertama akan saya kalikan 2. Persamaan kedua akan saya kalikan 3. Maka ini menjadi 4X plus 6Y sama dengan 2. Dan 15X minus 6Y sama dengan 36. Ini akan kita jumlahkan. Maka 6Y dan 6Y habis. 19X sama dengan 38. Maka X itu sama dengan 38 per 19. X sama dengan 2. Lalu kita substitusikan misalnya ke persamaan 1 menjadi 2 kali 2 tambah 3Y sama dengan 1. 4 plus 3Y sama dengan 1. 3Y sama dengan 1 kurang 4. 3Y sama dengan minus 3. Maka Y sama dengan minus 1. Nah, kita sudah dapat X-nya 2. Y-nya minus 1. Ditanya hubungan antara X dan Y. Maka hubungan yang paling tepat adalah X lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ya, nomor 97. Masih dengan persamaan dua variabel. 7X plus 3Y sama dengan 17. Dan 3X plus 7Y sama dengan 19. Oke, masih sama. Di sini akan saya coba eliminasi terlebih dahulu variabel
Sepertinya saya mengeliminasi variabel Y saja dulu deh. Y saya kali 7 di sini. Ini saya kali 3. Maka persamaan ini menjadi 49X plus 21Y sama dengan 17 kali 7, 119. Dan yang persamaan kedua menjadi 9X plus 21Y sama dengan 3 kali 19, 57. Oke, kita kurangkan Y dan Y habis. 49 kurang 9 dapatnya 40X sama dengan, oke, let's be careful here. 119 kurang 57, 2, 11 kurang 5, 6. Oke, 62 ya. Is it correct? Oh, 62 ya. Oke, maka X sama dengan 62 per 40. Kita coba sederhanakan saja dengan pecahan. Maka X ini menjadi, kita bagi dengan 4. Ya, kita bagi dengan 4. 60 bisa dibagi 4. Satu. No, tidak bisa bagi 4. Bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2 saja dulu. Bagi 2 berarti ini menjadi 31 per 20. Oke, inilah nilai X. Kita coba perspektif tadi ya. Berarti 7X plus 3Y dijumlahkan dengan 3X plus 7Y itu akan sama dengan 17 tambah 19. Oke, 10, Ah, mm, 10X plus 10Y akan sama dengan 17 tambah 19, 6, 1, 3, 6. Yes, 36. Kedua ruas kita bagi dengan 10, maka X tambah Y akan sama dengan 3,6. Ya, ini adalah nilai X tambah Y-nya saja. Yang diminta adalah nilai rata-rata dari X tambah Y. Nilai rata-rata dari X dan Y. Rata-rata dari X dan Y berarti X tambah Y dibagi 2. Maka nilai rata-rata X tambah Y rata-ratanya adalah 3,6 per 2. Sama dengan 1,8. Oke, kita coba buktikan dengan cara ini. Kita keep dulu ya cara ini ya. Dengan warna hijau. Kita coba selesaikan yang tadi. Jika tepat, maka ini menjadi salah satu cara cepatnya untuk mengerjakan soal ini ya, yang bisa teman-teman pakai. Kita lanjutkan yang ini tadi. Kita dapat nilai X-nya 31 per 20. Kita coba substitusikan persamaan 7 kali 31 per 20 tambah 3Y sama dengan 17. 7 kali 31 dapat di 217 per 20 tambah 3Y sama dengan 17. Maka 3Y sama dengan 17 dikurang 217 per 20. Oke, kita coba ini pecahan saja. Kita selesaikan ini. Ini menjadi 340 kurang 217 per 20. Soalnya yang X-nya saya sudah bikin pecahan tadi di awal. Jadi kalau kita bikin desimal nanti bikin tambah double-double. Maka 3Y sama dengan 340 kurang 217. Ini 123. Ini masih per 20. Maka Y-nya itu 123 per 20 per 3.
Yang mana ini akan menjadi Y itu sama dengan 123/60. Y ini sama dengan 41/20. X-nya 31/20. Akan kita hitung rata-ratanya, karena kebetulan ini penyebutnya juga sama, per 20/20. Coba kita hitung rata-ratanya, 31/20 ditambah 41/20 dibagi 2. Sama dengan 72/20 dibagi 2. 72/20 itu 3,6 per 2 ya sama dengan 1,8. Oke, betul. Rata-ratanya adalah 1,8. Oke, kita masuk ke soal-soal cerita. York sekarang berusia 2 kali Angelo. Tetapi 6 tahun yang lalu, York berusia 5 kali usia Angelo. Berapa usia York sekarang? Nah, untuk soal-soal cerita seperti ini, teman-teman harus bisa memformulasikan sebuah cerita ke dalam bentuk persamaan matematik agar lebih mudah untuk diselesaikan. Sekarang kita coba formulasikan dulu cerita ini ya. Kita anggap York ini sebagai X dan Angelo ini sebagai Y. Kita anggap seperti itu. York sekarang berusia 2 kali Angelo. Berarti jika usia York adalah X, maka X ini sama dengan 2 kali dari si Y. Kemudian diceritakan 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu usia si X ini itu sama dengan 5 kali si Y. Ditanyakan berapa usia X sekarang, which is X yang ini. Ya, X ini berapa usianya sekarang. Nah, yang menjadi kunci formulasi di sini adalah cerita 6 tahun yang lalu ini. Cerita 6 tahun lalu ini menjadi kunci. Sehingga untuk memformulasikannya dalam persamaan matematik, penulisannya itu bukan yang seperti ini. Ini untuk mempersingkat ceritanya saja ya. Formulasinya itu kita akan tulis menjadi X dikurang 6 sama dengan 5 dikali Y kurang 6. Karena X ini adalah usia si York ini, dan Y itu adalah usia si Angelo. Sehingga kalau kita berbicara 6 tahun lalu, kita bicara di saat ini, berarti usia mereka 6 tahun lalu, berarti usia sekarang dikurangi jumlah tahunnya yang kita bicarakan, 6 tahun lalu. Sehingga tinggal kita selesaikan saja persamaan-persamaan ini. Tinggal kita tuliskan, kita selesaikan ya. X kurang 6 sama dengan 5Y kurang 30. Nah, X ini kan sama dengan 2Y. Ya, X ini kan sama dengan 2Y. Kita tinggal substitusikan kembali. 2Y kurang 6 sama dengan 5Y kurang 30. Kita pindah ruaskan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 5Y kita pindahkan sebelah kiri, minus 6 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka ini menjadi 2Y kurang 5Y sama dengan minus 30 plus 6. Min 3Y sama dengan min 24. Maka Y sama dengan minus 24 per minus 3. Y ini sama dengan 8. Nah, 8 ini adalah usia Angelo saat ini. Usia Angelo saat ini. Yang ditanya usia si York saat ini. Usia York saat ini sama dengan 2 kali usia Angelo, 2Y. Maka si X itu dia berusia 16 tahun. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Nomor 100. 3X minus 5 sama dengan 7X minus 21. Maka nilai dari X kuadrat kurang 4X plus 4. Sama dengan, oke, kita selesaikan dulu yang ini ya.
3X kurang 5 sama dengan 7X kurang 21. Kita pindahkan X dan X konstanta konstanta. 3X minus 7X sama dengan minus 21 plus 5. Minus 4X ini sama dengan berapa? Minus 21 tambah 5 minus 16. Maka X sama dengan 4. Tinggal kita masukkan nilai X ini ke persamaan yang diminta. Menjadi 4 kuadrat. 4 kuadrat kurang 4 kali 4 tambah 4. Sama dengan 16 kurang 16 tambah 4. Sama dengan 4. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut. Nah, soal cerita lagi nih. Seorang pendaki ingin menyewa tenda untuk dia berkemah beserta rombongannya. Sewa tenda untuk hari pertama Rp20.000 per tenda dan hari berikutnya Rp16.000 per tenda. Jika pendaki tersebut akan menyewa 5 tenda untuk 3 hari, berapa uang sewa yang harus dikeluarkan? Oke, harusnya soal-soal seperti ini basic logic saja seperti biasa ya. Oke, kita hitung. Dia akan dia akan menyewa 5 tenda dan dia akan berkemah selama 3 hari. Oke, satu tendanya itu seharga 20.000. Berarti 5 tenda dia akan bayar sebesar 20.000 dikali 5. Dia akan bayar sebesar 100.000. Nah, 100.000 ini akan dia bayar di hari pertama saja. Ya, ini cuma dibayar di hari pertama. Untuk sisa hari berikutnya, yaitu hari kedua dan hari ketiga, masih ada 2 hari. 2 hari berikutnya, dia akan membayar sebesar 16.000. 16.000 dikali dengan 5 tenda. Ya, dia bayar untuk 5 tenda ya. 16.000 kali 5, maka ini sama dengan 80.000. 80.000 per hari. 80.000 per harinya. Karena dia akan ada sisa 2 hari lagi di waktu kemah, maka untuk 2 hari jadinya dikali 2 sama dengan 160.000. Maka total yang harus dia bayarkan itu 100.000 di awal untuk hari pertama dan juga 160.000 untuk 2 hari berikutnya. Jadi dia harus membayar sebesar, bukan dia, tapi mereka ya, seorang pendaki dan rombongan ya, mereka harus membayar 260.000 kepada si penyewa. Maka jawabannya adalah A. Oke. Sebenarnya soal-soal seperti ini tidak terlalu sulit ya. Yang penting teman-teman bisa uh, berpikir secara logika saja ini untuk perhitungan-perhitungan kayak ini tidak ribet sih. Oke, kita lanjut ke nomor 102. Sebuah roda memiliki luas 616 cm persegi. Roda lainnya memiliki jari-jari 3 kali lipat dari roda tersebut. Sehingga luasnya, oke, ini kita sudah masuk di soal geometri. Kita sudah masuk di soal geometri ya. Untuk menghitungnya, kita harus mengetahui dulu rumus luas lingkarannya. Karena roda kita asumsikan sini, roda berbentuk lingkaran sempurna. Untuk rumus luas lingkaran itu kan sama dengan PR kuadrat. Nah, untuk roda pertama, PR1 kuadrat itu sama dengan 616. Sedangkan roda kedua yang jari-jarinya itu lebih besar 3 kali dari roda pertama, ditanyakan luasnya berapa. Maka di sini kita akan buat perbandingan senilai, yaitu luas roda kedua per luas roda pertama itu sama dengan PR2 kuadrat per PR1 kuadrat. Ya. Kemudian kita lihat bahwa roda kedua itu memiliki jari-jari 3 kali dari roda pertama. Sehingga roda kedua sini kita bisa tuliskan menjadi
pi 3R1 kuadrat per pi R1 kuadrat. Maka luas roda kedua per luas roda pertama 616 itu sama dengan pi 9R1 kuadrat per pi R1 kuadrat. Maka pi dengan pi bisa habis, R1 kuadrat dengan R1 kuadrat, maka luas roda kedua itu sama dengan 616 dikali 9. Ya. Maka luas roda kedua itu 5.544 cm persegi. Ya. Maka jawaban yang tepat yang Kasioviana sampaikan di 5544. Nilai tengah dari 3 angka 9, 4 angka 8, 2 angka 7, 2 angka 10, 3 angka 12, dan 1 angka 11 adalah, nah, berarti ini kita diminta untuk mencari median ya. Kita diminta untuk mencari median, maka langkah pertama harus kita lakukan adalah mengurutkan dulu susunan angka-angka ini. Dari yang terkecil hingga yang ke terbesar. Kita lihat yang terkecilnya di sini adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. 7 ada 2, berarti 7, 7. Kemudian ada 4, 8. Kemudian ada 3, 9. Kemudian ada 2, 10. Kemudian ada, ada 2, 10. Kemudian 11-nya ada 1. Dan 12-nya ada 3. Oke. Kita sudah urutkan, kita carilah nilai tengah dari semua data ini. Totalnya ada 2, 4, 6, 9, 11, 12, ada 15. Maka nilai tengahnya itu angka ke-8. Karena ada 15 data ya. Ada 15 data berarti 15 bagi 2 itu kan 7,5. Maka nilai tengahnya kita ambil yang angka ke-8. Sisi kirinya 7, sisi kanannya 7. Angka ke-8-nya di sini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti inilah nilai mediannya. Sebelah sini ada 7, di sebelah sini juga ada 7. Maka nilai mediannya adalah 9. Oke, kita lanjut. Nomor 104. Jumlah ayam di suatu peternakan 140 lebih banyak dari jumlah bebek. Jika setiap 3 bulan jumlah ayam bertambah 2 kali lipat dari bebek. Jika setiap 3 bulan jumlah ayam bertambah 2 kali lipat dan bebek bertambah 25 ekor. Jumlah semua ternak setelah 6 bulan adalah 1.210 ekor. Maka jumlah bebek awalnya adalah, oke, ditanya kondisi awal ya. Seperti soal cerita yang lain, yang pertama kita coba formulasikan dulu. Oke. Misalkan jumlah ayam awal itu kita kasih variabel X. Kemudian jumlah bebek awal, jumlah ayam suatu peternakan. Oke, jumlah bebek ini kita kasih variabel Y. Karena dia yang tidak diketahui ya. Maka jumlah ayam awal ini sama dengan X tambah, bukan X. Adalah Y tambah 140. Karena jumlah ayamnya itu, dia 140 lebih banyak daripada jumlah bebek. Ini kan kondisi awalnya sampai di sini. Jadi jumlah ayam awal itu Y tambah 140. Kemudian setelah itu, diketahui bahwa setiap 3 bulan itu ayam bertambah 2 kali lipat dan juga bebek bertambah 25 ekor. Berarti
karena ada 6 bulan, di sini dia bilang jumlah ternak setelah 6 bulan, berarti ada terjadi 2 kali perubahan. Ada terjadi 2 kali perubahan ya. 3 bulan pertama tambah 2 kali untuk ayam dan juga tambah 25 untuk bebek. 2 bulan berikutnya lagi tambah 2 kali lipat lagi ayam dan juga tambah lagi 25 lagi untuk bebek. Kita lanjut ya. Kita hitung untuk hitung jumlah ayam dulu setelah 6 bulan ya. Kita hitung dulu jumlah ayam setelah 6 bulan. Ingat jumlah ayam awal itu Y tambah 140. Jadi setelah 3 bulan, kita hitung 3 bulan pertama, 3 bulan pertama, maka jumlah ayamnya itu sama dengan 2 kali Y tambah 140. Karena Y tambah 140 ini kondisi awalnya. Kemudian setelah 3 bulan berikutnya lagi, sudah 6 bulan, ya pas sudah di 6 bulan, jumlah ayamnya itu menjadi 2 dikali lagi 2 kali Y tambah 140. Karena 2 kali lipat lagi. Sampai di sini ada yang masih kebingungan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya mungkin? Masih bingung, Kak. Oke, it's okay. Kita coba satu persatu dulu ya. Kita ulang pelan-pelan ya. Oke, berarti saya hapus ulang ini dari awal. Butuh penjelasan dari awal atau dari titik yang mana yang perlu dijelaskan? Mau dari awal saja? Dari awal saja, Kak Fian. Oke. Oke, berarti saya hapus dulu ulang penjelasan ini semua. Kita ulang dari awal ya. Kita baca per kalimat dulu ya. Untuk kita formulasikan, kita baca per kalimat pelan-pelan ya. Kalimat pertamanya, jumlah ayam di suatu peternakan itu 140 lebih banyak dari jumlah bebek. Oke. Jumlah ayamnya itu 140 ekor lebih banyak dari jumlah bebek. Jadi misalnya si jumlah bebek awal ini, jumlah bebek awal itu kita sebut dia dengan Y misalnya. Jumlah bebek awal ini sama dengan Y, maka jumlah ayam di kondisi awalnya itu sama dengan 140 tambah Y atau Y tambah 140. Y tambah 140 ya. Karena dia 140 lebih banyak. 140 lebih banyak. Jadi kita pakai tambah. Kecuali bahasanya ada bilang 140 kali lipat. Itu berarti kita bilang Y kali 140 atau 140 Y. Tapi bahasanya dia bilang 140 lebih banyak, berarti kita tambahkan. Sampai di sini bisa dipahami ya, untuk membentuk kalimat pertama ini. Oke. Nah, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya mengatakan, jika setiap 3 bulan, jumlah ayam itu bertambah 3 kali lipat. Kita sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Jika setiap 3 bulan, jumlah ayam bertambah 2 kali lipat. Oke. Kita lihat fokus di ayam ya. Untuk di ayam, 3 bulan pertama, 3 bulan pertama, dia akan bertambah 2 kali lipat dari kondisi awalnya. Kondisi awalnya itu Y tambah 140. Maka di 3 bulan pertama, jumlah ayam itu akan bertambah 2 dikali Y tambah 140. Yaitu kondisi awalnya. Oke. Kemudian, bebek akan bertambah 25 ekor. Untuk bebek, kenapa B besar saya tulis? Untuk bebek, di 3 bulan pertama, dia akan bertambah 25 ekor. Berarti kondisi awalnya itu Y, dia akan bertambah 25 ekor di 3 bulan pertama. Sampai di sini oke?
Paham, Kak. Oke. Jumlah semua ternak setelah 6 bulan itu 1.210 ekor. Jumlah semua ternak, artinya ayam tambah bebek. Di akhir ya, di akhir itu ayam ditambah dengan bebek itu sama dengan 1.210 ekor. Maka kita harus lihat lagi kondisi terakhir kedua binatang ini di 6 bulan, setelah 6 bulan itu jadinya berapa jumlahnya mereka. Kan kita sudah lihat posisi mereka berdua di 3 bulan pertama. Kemudian di 3 bulan berikutnya, which is itu 6 bulan, kondisi ayam dia akan bertambah 2 kali lipat lagi. Jadinya di 3 bulan kedua atau sudah di 6 bulan, kondisi ayam ini akan menjadi 2 dikali 2 dari Y tambah 140. Ya. Yang 2 kali Y 140 tadi kan yang 3 bulan pertama. Dikali 2 lagi. Maka kondisi kondisi ayam di akhir 6 bulan itu sama dengan 4 kali Y tambah 140. Ya, karena dia 2 kali perubahan 6 bulan saja. Kalau 1 tahun berarti dia kali 2 lagi, kali 2 lagi. Atau sekitar di 16 kali Y tambah 140. Itu kalau 1 tahun. Karena cuma 6 bulan maka cuma 4Y tambah 140. Kita langsung sederhanakan saja yang ini menjadi 4Y tambah 560. Nah, ini adalah kondisi ayam di 6 bulan terakhir. Per 6 bulan itu kondisinya 4Y tambah 560. Kondisi si bebek, ketika sudah 6 bulan, jumlahnya itu tambah lagi 25. Jadinya Y tambah 25, ini ditambah lagi 25. Tambah dengan Y tambah 50. Dari kondisi awalnya. Jadi setiap 3 bulan tambah 25, maka di 6 bulan dia tambah 50 ekor lagi dari kondisi awalnya. Setelah itu, baru kita hitunglah di kondisi terakhirnya itu diberitahu bahwa jumlah kedua ternak ini di 6 bulan itu 1.210. Tinggal kita jumlahkan saja pakai kedua persamaan ini. Untuk kondisi ayam 4Y tambah 560 ekor dan kondisi bebek itu Y tambah 550 ekor, sorry. 50 ekor. Tinggal kita selesaikan saja persamaan ini untuk mencari nilai si Y-nya. 4Y tambah Y jadinya 5Y. 560 tambah 50 jadinya 610. Sama dengan 1.210. 5Y sama dengan 1.210 kurang 610. 5Y sama dengan 600. Maka Y sama dengan 600 per 5. Maka Y sama dengan 120 ekor. Maka kondisi bebek pada awal peternakan ini berdiri, anggaplah ya, itu ada 120 ekor. Maka kondisi ayam itu ada di 260 ekor kondisi awalnya. Tapi karena ditanya cuma si bebek awalnya ya berarti ya jawab saya 120 ekor. Kalau misalnya ditanya jumlah ternak awalnya itu berapa ya berarti tinggal kita jumlahkan saja di kondisi awalnya. Seperti itu untuk nomor 104. Ada yang masih kurang jelas lagi? Oke, Kak Fian. Thank you. I see. Oke. Oke, berarti kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 105. Tabungan Andi Rp2.000 lebih banyak daripada tabungan Badrus. Tabungan Citra 3 kali tabungan Badrus ditambah dengan Andi. Jumlah tabungan mereka bertiga adalah Rp70.000. Berapakah tabungan Citra? Oke, kembali lagi ini kita dituntut untuk bisa memformulasikan cerita ini ke dalam sebuah bentuk persamaan matematis agar bisa kita selesaikan. Kira-kira untuk kalimat pertama, formulasinya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Untuk kalimat pertama saja, tabungan Andi Rp2.000 lebih banyak daripada tabungan Badrus. Misalnya kita kasih ABC saja, mereka punya nama, sesuai namanya masing-masing ya. Andi ini A, Badrus ini B, dan si Citra ini C.
A sama dengan B tambah 2000. Oke, great. Persamaan pertama kita punya A sama dengan B tambah 2000. Oke, lanjut. Kalimat berikutnya, tabungan Citra sebanyak 3 kali tabungan Badrus ditambah Andi. Nah, itu kira-kira formulasinya itu seperti apa? C sama dengan 3B tambah A. Oke, wait. Citra itu sama dengan 3 kali Badrus ditambah Andi. Jika jumlah tabungan mereka bertiga adalah 70.000, maka berapa tabungan Citra? Nah, jumlah tabungan mereka ya artinya A tambah B tambah C itu sama dengan 70.000. Maka yang ditanya berapa tabungan si C-nya. Nah, kira-kira dengan persamaan seperti ini, teman-teman sudah bisa menyelesaikannya untuk mendapatkan nilainya si C. Coba teman-teman selesaikan. Berapa nilai tabungan si Citra? Oke, kita coba selesaikannya bersama-sama. Yang pertama, coba teman-teman lihat dulu antara A dan C yang di sini. Ya, kita tahu bahwa A ini itu sama dengan B tambah 2000. Maka kita bisa tuliskan yang persamaan C sini itu menjadi 3B ditambah B tambah 2000. Karena A ini sama dengan B tambah 2000 kan. Nah, setelah ini kita bisa langsung menyelesaikan, kita substitusikan nilai A dan C ini ke persamaan utamanya yaitu yang A tambah B tambah C sama dengan 70.000. Kita masukkan A sama dengan B tambah 2000. Ini B tambah 2000 ditambah B ditambah C itu adalah 3B ditambah B ditambah 2000 sama dengan 70.000. B tambah B tambah 3B tambah B sama dengan 6B ditambah 4.000 sama dengan 70.000. 6B sama dengan 70.000 kurang 4.000. Kurang 4.000. 6B itu sama dengan 66.000. Maka B itu sama dengan 11.000. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa tabungan si Badrus ini itu 11.000 saja. Tinggal kita masukkan ke persamaan dua ini yang di awal. Ya. Pertama kita cari dulu tabungannya si Andi. Si Andi tabungannya itu Badrus tambah 2000. Berarti si Andi punya tabungan sebesar 13.000. Maka si Citra itu sama dengan 3 kali Badrus atau 3 kali 11.000, 33.000 ditambah 13.000. 33.000 ditambah 13.000 sama dengan 46.000. Maka jawabannya adalah D, 46.000. Oke, kita lanjut ke soal cerita yang berikutnya. Untuk membeli 8 ballpoint, uang Inka sisa 4.400. Dan untuk membeli 10 ballpoint, kurang 2.000. Berarti uang Inka sebesar, oke, kembali lagi kita harus memformulasikan dulu. Oke, kita formulasikan yang pertama di sini adalah harga si ballpointnya. Harga si pulpennya. Let's say misalnya harga si pulpennya ini, harga pulpen itu kita asumsikan dengan X, dan uang yang si Inka pegang, uang Inka itu kita asumsikan sebagai U. Ya, uang lah ya, U. Kita asumsikan sebagai U. Yang pertama,
Ketika dia membeli 8 pulpen, uangnya itu sisa 4.400. Artinya, formulasi persamaan pertama, U dikurang dengan 8X itu sama dengan 4.400. Yang kedua, ketika dia ingin membeli 10 pulpen, uangnya itu kurang 2.000. Uangnya itu kurang 2.000. Berarti U dikurang dengan 10X itu minus 2.000. Karena dia ya dia utang lah ya di si penjual pulpennya ya. Dia ada utang 2.000. Nah, setelah kayak gini tinggal kita selesaikanlah sudah persamaannya ini. Tinggal um, kita bisa pakai metode seperti um, I'm sorry saya lupa nama tadi Kak Rika. Ya, kita bisa Benar. gunakan Kak Rika punya metode tadi. Kita bisa langsung kurangkan saja supaya lebih simpel dibanding kalian pakai substitusi eliminasi ya. Ini kita taruh di sebelah sini saja dulu, tidak apa-apa, kecilkan. Oke, kita bisa langsung kurangkan seperti biasa. U kurang 8X. Bentar, ini U ya. U kurang 8X dikurang dengan U kurang 10X itu sama dengan 4.400 dikurang minus 2.000. Nah, tinggal kita selesaikan seperti biasa. Ini sama dengan U kurang 8X kurang U tambah 10X sama dengan 4.400 tambah 2.000. U dengan U ini habis. Minus 8X tambah 10X ini 2X sama dengan 6.400. 6.400. Yes. X sama dengan 6.400 per 2. Maka nilai si X atau si harga pulpennya ini itu sama dengan 3.200. Ini mahal sekali pulpen 3.200 ya. Oke. 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 Kita lanjut. Disoalkan dia tanya berarti uang inka sebesar berapa? Dia tanya U-nya ya, berarti tanya U-nya. Maka kita tinggal substitusikan X ini ke salah satu persamaan bebas, mau yang persamaan atas atau persamaan yang bawah. Saya pakai persamaan yang bawah saja deh. U kurang 8X. X-nya ini adalah 3.200 tadi ya. 3.200 sama dengan 4.400. Maka U kurang 8 kali 32 di 256. 25.600 sama dengan 4.400. Maka uang inka itu sama dengan 4.400 ditambah 25.600. Maka uang inka itu sebenarnya ada di 30.000. Maka jawabannya adalah di D. Kita ke soal terakhir ya pada malam hari ini karena sudah di sini sudah 7:30. Kalian di sana juga sudah 8:30. Sudah waktunya untuk istirahat mungkin ya. Kita ke soal yang terakhir. Usia Rina Rini Rani. Oke, dari namanya sudah ribet, kita langsung misalkan ini adalah A, B, C. Ya. Usia A, B, C jika dijumlahkan adalah 32. Maka A tambah B tambah C sama dengan 32. Jika usia Rina ini si A ya. Oke. Jika usia si A itu 3 tahun lebih muda daripada si B. Rini ini B ya. Ya, Rini ini B ya. Oke. Jika usia si A itu 3 tahun lebih muda daripada usia si B. Berarti A ini sama dengan B kurang 3. Karena 3 tahun lebih muda. Oke. Jika usia Rini 3 tahun lebih muda daripada si Rini, yang usianya 3 kali lipat daripada usia Rani. Berarti si B ini usianya 3 kali si C.
Maka usia si Rini, si B ini, yang ditanya usianya B ya, usia si B ini berapa? Oke, kita sudah dapat bentuk persamaan matematisnya. Tinggal bisa kita selesaikan seperti soal yang tadi. Model-model seperti tabungan ini tadi lah. Kita bisa coba selesaikan seperti model-model tabungan ini. Yang pertama mungkin akan saya substitusikan si B ini ke persamaan si A. Karena B ini bernilai 3C, maka si A ini persamaannya akan menjadi 3C kurang 3. Karena B itu 3C. Lalu kita substitusikan masuk ke dalam persamaan ini. Maka A itu menjadi 3C kurang 3 ditambah 3C ditambah C itu sama dengan 32. 3C tambah 3C tambah C itu sama dengan 7C kurang 3. Oh, 75. 7C kurang 3 sama dengan 32. 7C sama dengan 32 tambah 3. 7C sama dengan 35, maka C-nya sama dengan 5. C sama dengan 5, ditanya usia B-nya, B sama dengan 3 kali C. Maka sama dengan 3 kali 15, 3 kali 5, maka usia B sama dengan 15 tahun. Dan jawabannya adalah A. Oke. Untuk soal-soal umur-umur seperti ini masih aman lah ya. Atau masih ada yang kebingungan? Aman ya? Mungkin kita coba satu soal lagi deh. Masih ada 1 menit soalnya. Nomor 108. Jadi umurnya si ayah itu sama dengan umurnya si ibu tambah 5 tahun. Jika anak pertamanya berumur 2 window, 1 window tadi berapa tahun? 8 kan? Jika anaknya berumur 2 window, berarti si anak ini kita siapa? X ya. Si X ini 16 tahun dan terpaut 3 dekade dengan ayah. Umurnya ayah, umurnya ayah ini dikurang umurnya si anak itu 16 tahun. Itu sama dengan 30. Yang ditanya adalah umur si ibu. Nah, dari sini kan kita sudah bisa tahu kalau umurnya ayah itu sama dengan 46 tahun kan. 46 tahun. Berarti umurnya si ibu itu sama dengan 46 dikurangi 5 tahun. Karena bedanya ayah dengan ibu itu cuma 5 tahun. Jadi umur ibu 41 tahun. Ya, that's it. Kak, Jadi izin Kak, berarti kalau misalnya terpaut tuh tambah ya? terpaut itu berarti kan selisih. Tergantung Hmm. perspektifnya itu kamu ingin melihat dari yang lebih tua atau yang lebih muda. Soalnya kadang suka ketuker gitu loh Kak, sama mana yang harus kita kali, mana yang harus ditambah atau dikurang. Oh, bahasa-bahasa yang untuk memformulasikan ke tanda tambah atau kurang ya. Ya, mungkin Kakak ada materinya atau gimana, boleh di-share Kak. Em, Kalau saya pribadi sih lebih prefer perbanyak kosakata sih ya. Itu juga berpengaruh dari yang bagian verbal kan. Oh, tidak ada tidak ada ketetapan khusus sih. Kayak kalimat kayak begini kayak untuk tanda tambah atau kurang. Tapi yang pasti kalau setahu saya, kalau kali atau bagi itu sudah pasti disampaikan secara eksplisit, sudah tersurat di dalam tulisan gitu. Kayak misalnya umur ayah itu 2 kali umur ibu, atau umur si anak itu sama dengan eh, umur ayah dibagi 3. Itu sudah langsung sih. Yang lebih banyak variasi kata-katanya itu kalau tambah kurang tambah kurang. Kayak misalnya bisa pakai terpaut, lebih banyak berapa jumlahnya atau kurang berapa jumlahnya. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak Fian mungkin boleh berbagi tipsnya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini Kak. Kadang kalau misalnya bagi kami yang
masih awal seperti ini, ketika menghadapi soal-soal seperti ini mungkin ada sedikit grogi, jadinya kayak nggak sempat gitu kekejar. Oke. Em, Betul yang Kak Axel bilang, banyak dari teman-teman mungkin yang backgroundnya bukan science ya, dari sosial atau humaniora, itu melihat soal-soal cerita atau melihat angka-angka dengan variabel-variabel yang begitu kompleksnya itu langsung grogi duluan. Ada adrenalin rush yang berpacu di situ. Tapi ketika teman-teman sudah tahu proses pengerjaannya itu ternyata sangat simpel. Sehingga yang menjadi poin utama kalau saran dari saya adalah gunakan logika duluan. Gunakan logik duluan. Tetap tenang, pastinya secara mental tetap tenang. Lihat soalnya baik-baik, teliti soalnya dengan baik. Terus lihat pakai logik apa yang harus saya gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kayak gitu. Kalau soal-soal cerita, sudah pasti teman-teman harus memiliki kemampuan untuk mentransfer atau mengubah soal-soal cerita ini ke dalam bentuk-bentuk persamaan matematik sederhana. Nah, disitulah peran logika kalian berfungsi. Misalnya, seperti tadi kata mohon maaf tadi siapa yang tanya, saya terlihat nama. Soal itu, apa tadi Kak saya tanya tadi? Harus lupa nama lagi ya Tuhan, jahat sekali. Misalnya terpaut, misalnya pakai kata terpaut ini kan, itu harus pakai tambah atau kurang. Itu kan tergantung perspektif nih. Jika kalian ingin perspektifnya dari si ibu, maka umurnya ibu itu, umurnya ayah kurang 5. Karena itu kita lihat dari perspektifnya si ibu. Tapi kalau kita lihat dari perspektifnya si ayah, berarti umurnya si ayah itu sama dengan umurnya si ibu tambah 5. Jadi tergantung logikanya kalian itu mau pakai perspektif yang mana. Ada banyak perspektif untuk menyelesaikan soal-soal ini. Contoh seperti tadi kayak penyelesaian dua variabel tadi. Kak Rika punya perspektif untuk menyelesaikannya langsung dikurangkan kedua persamaan tersebut. Yang saya ajarkan ke kalian, yang saya bagi ke kalian itu perspektifnya menggunakan metode eliminasi substitusi. Mungkin next time akan saya bagikan juga perspektif kalau kita menggunakan matriks ya dari linear algebra. Mungkin bisa seperti itu. Ada banyak perspektif. Tergantung logikanya kalian itu lebih nyaman menyelesaikan dengan perspektif yang mana. Dan yang paling cepat yang mana? Kembali lagi, yang paling cepat yang mana? Karena ini berburu dengan waktu. Kayak gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sorry Kavian, saya sedikit bertanya. Semisal kalau sudah apa dalam posisi kita ngikut tes TBS ini, apakah soal yang sudah terlewatkan itu nanti bisa kita kembali lagi untuk ngerjakan atau memang sudah langsung itu Bisa, Kak, bisa. Bisa, selesai? bisa. Ada tombol previousnya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum kerjakan misalnya nomor 5 ya, nomor 5 teman-teman skip, itu nanti di bagian layar sebelah itu kasih ada warna kuning. Kalau teman-teman sudah selesai itu nanti jadi warna biru, nomornya itu jadi warna biru. Yang belum tuh warna kuning. Jadi nanti kalau memang teman-teman rasa terlalu wasting time di nomor itu ya bisa langsung skip saja dulu, kerjakan nomor-nomor lain dulu. Kalau saran dari saya, kerjakan verbal itu secepat mungkin. Itu kalau perspektif saya ya. Kerjakan verbal itu secepat mungkin karena numerik itu pasti akan wasting time. Mungkin beberapa soal itu butuh waktu lebih dari 1 menit. Mungkin bisa 2 sampai 3 menit. Jadi ya di verbal itu secepat mungkin lah kalian kerjakan. Yang analogi, silogisme, antonim, sinonim, padanan kata, kayak gitu-gitu secepat mungkin saja sih. Dan ini soal yang di-share oleh Kak Deddy Mahendra tadi malam itu sangat lengkap ya untuk kalian latihan ya. Kak, itu misalnya kita udah ngerjain verbal, terus Hmm. kita mau masuk ke sesi berikutnya. Apakah kita bisa back lagi ke sesi bagian verbal itu gitu ya, Kak? Kalau yang batch-nya saya 2023, batch 1 2023, itu 60 soalnya satu kali ya, tidak dibagi per subtes. Saya tidak tahu yang per batch kemarin itu apakah bagi per subtes atau tetap 60 soal sekalian. Kalau yang batch-nya saya 60 soal sekalian, jadi bisa langsung skip
Mau dari nomor 1 ke nomor 60, terus lanjut nomor 30, terus nomor 40, bebas. Tapi tidak tahu ya kalau batch kemarin ya. Nanti saya coba tanyakan award yang kemarin. Mereka punya itu seperti apa? Apakah per subtes atau tetap 60 soal sekalian? Dan apakah masih bisa tetap kembali ke tes yang sebelumnya atau tidak? Nanti coba saya tanyakan ya. Nanti saya infokan ke grup juga. Oke, thank you Kak.